Saya Sabarini Samaisa lagi. Oke, langsung aja ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat resolusi. John Alan Robinson adalah seorang ahli matematika dan filosofi. Lahir tahun 1930. Ialah yang mengembangkan teknik resolusi. Teknik resolusi diperkenalkan oleh J.A. Robinson sekitar tahun 1960-an. Pengertian resolusi. Resolusi adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus, conjunctive normal form atau CNF. Resolving argument sebelumnya telah dikemukakan bahwa logika berhubungan dengan deduksi atau penarikan kesimpulan. Masalah pembuktian dan validitas argumen, perhatikan contoh argumen berikut. Contoh, jika durian ini manis, maka durian ini enak dimakan. Jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Dengan demikian, jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Nah, argumen tersebut termasuk valid. Nah, pembuktiannya. Tentukan variabel proporsionalnya. A. Durian ini manis. B. Durian ini enak dimakan. Dan C. Saya akan memakannya. Lalu bentuk logika masing-masing pernyataan. 1. A. Jika A maka B. 2. B. Jika B maka C. Dan 3. Jika A maka C. Susun dalam bentuk ekspresi logika. Susun dalam bentuk ekspresi logika. Jika A maka B dan B maka C, maka A maka C. Jika A maka C. Sekarang bisa dilihat dengan jelas bahwa ekspresi logika dari argumen tersebut adalah silogisme hipotesis dan sudah dibuktikan tautologi pada bab di depan. Selanjutnya dapat ditulis seperti berikut. A jika A maka B dan B jika B maka C sama dengan A jika A maka C. Maka dilakukanlah strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulannya. Jadi negasi A maka C tidak konsisten dengan premis sebelumnya. Sekarang melakukan pembuktian dengan melakukan pembuktian silogisme hipotesis dengan tabel kebenaran. Nah, di sini ada yang pertama ada 3 variabel A, B, C. Jadi dalam menggunakan rumus 2 pangkat n yaitu menjadikan 8 true false-nya. Nah, yang pertama adalah di sini A maka B, dia menggunakan sifat implikasi yang menghasilkan jika true dan menghasilkan true, dan jika true false akan menghasilkan false. Nah, di sini juga menggunakan sifat implikasi yaitu B maka C, nilainya jika true maka true, jika true false maka false, dan seterusnya. Dan di sini juga ada implikasi A maka C, nilainya jika true maka true, jika true false maka false. Nah, yang selanjutnya di sini negasi A maka C. Negasi A maka C maka kebalikan dari implikasi A maka B. Jadi ketika nilainya true maka menjadi false. Nah, di sini jika A maka B dan B maka C itu menggunakan sifat konjungsi. Ketika true maka true dan yang lainnya salah. Berikutnya adalah sudut pandang semantik, yaitu teori atau teoretik model, dan memperlihatkan ketidakkompatibelan dengan penulisan A maka B dan B maka C, dan negasi A maka C adalah falsum. Falsum yaitu konstanta proporsional yang selalu bernilai salah. CNF adalah bentuk normal konjungtif atau conjunctive normal form yang memakai perangkat konjungsi dan disjungsi. Berikutnya adalah teknik resolving argument dengan menggunakan cara penulisan terakhir, yaitu dengan falsum. Di sini ada A maka B dan B maka C, dan negasi A maka C diubah menjadi bentuk konjungtif normal form, maka akan diperoleh A maka B dan B maka C dan negasi A maka C. Di sini ada bentuk negasi A atau B dan
negasi B atau C dan negasi A atau C. Ini menggunakan hukum De Morgan. Jadi ditambahkan negasi ke dalam. Sini ada negasi A atau B dan negasi B atau C dan atau A dan negasi C. Di sini kenapa negasinya yang ada dua tadi hilang? Karena di sini ada dua negasi. Itu disebutnya hukum double negation atau hukum dua negasi. Nah, selanjutnya sini ada negasi A atau B dan negasi B atau C dan A dan negasi C. Di sini menggunakan sifat asosiatif. Prinsip resolusi yaitu dua klausa yang masing-masingnya memiliki literal yang berpasangan. Jika A dan negasi A, maka literal yang berpasangan tersebut dapat diresolver. Klausa yang hasil resolver tersebut disebut klausa hasil disebut klausa unresolved klausa. Di sini ada klausa yang pertama yaitu klausa negasi A atau B dan negasi B atau C dapat diresolver menjadi satu resolver yaitu klausa negasi A atau C. Dan klausa yang kedua yaitu klausa negasi A atau C dengan diresolver menjadi C. Yang ketiga adalah klausa C dengan negasi C akan menjadi palsu di sini. Selanjutnya di sini ada pembuktian dengan pohon terbalik atau inverse tree. Di sini ada variabel A maka B dan B maka C dan negasi A maka C sama dengan palsu. Dibuktikan dengan inverse tree yaitu pertama dengan variabel A maka B itu menjadi negasi A atau B dan di sini B negasi B atau C. Dan ketika di sini ada B biasa dan di sini ada negasi B, maka B-nya hilang menjadi negasi A atau C. Nah, selanjutnya ada variabel A di sini itu bertemu dengan negasi A, maka A-nya hilang menjadi sisa variabel C saja. Dan di sini C bertemu dengan negasi C, menjadi hasilnya adalah palsu. Oke, selanjutnya adalah himpunan klausa. Untuk menyatakan CNF sebagai himpunan klausa, contohnya negasi A atau B dan negasi B atau C dan A dan negasi C dapat dinyatakan dalam himpunan klausa sehingga dapat ditulis sebagai berikut: negasi A atau B, negasi B atau C dan A dan negasi C. Yang selanjutnya itu ada resolvent. Resolvent adalah dua klausa C1 dan C2 yang masing-masing klausa berisi satu dari literal berpasangan P dan negasi P. P dan negasi P ini disebut pasangan literal yang saling melengkapi. Didefinisikan res dalam kurung C1, C2 sama dengan C1 split dalam kurung P gabungan C1 strip dalam kurung negasi P. Tanda strip itu adalah operator pembeda himpunan. Contohnya, resolvent dari 1, 2, 3, 4 strip dalam kurung 2 adalah 1, 3, dan 4. Di situ hasilnya kenapa 1, 3, dan 4? Karena di situ ada 2 dan 2, jadi 2-nya hilang. Contoh yang selanjutnya itu res dalam kurung P1, negasi P2 dalam kurung P2, negasi P3. Hasilnya itu P1, negasi P3. Contoh selanjutnya itu ada res dalam kurung P1, negasi P2 kemudian P2, negasi P3, maka hasilnya P1, P3 dan negasi P3, P4. Kemudian atau res P1, negasi P2 kemudian P2, negasi P3 sama dengan P1, P2, negasi P2, P4. Satu klausa yang berisi pasangan literal yang komplementer, misalnya PI dan negasi PI, secara otomatis hasilnya pasti benar.
hal tersebut karena menyatakan disjungsi PI, disjungsi negasi PI. Di sini ada teorema 11/1, yaitu mengenai prinsip resolusi. Resolven dua klausa C1 dan C2 adalah konsekuensi logis dari C1 konjungsi C2 yang ditulis C1 konjungsi C2 sama dengan res dalam kurung C1, C2. Kemudian ada deduksi resolusi. Deduksi resolusi klausa C dari himpunan klausa S adalah sederetan klausa-klausa dalam kurung C1, C2, dan seterusnya hingga Cn sama dengan C, yang setiap CI adalah anggota dari S atau resolven dari dua klausa yang diperoleh dari S atau anggota awal dari deretan tersebut. Di sini ada contoh soal yang membuktikan dari deduksi tersebut. P1 disjungsi P2 disjungsi P3 dan negasi P2 disjungsi P4 dan negasi P1 disjungsi P4 dan negasi P3 disjungsi P4 sama dengan P4. Di sini langkah pertamanya itu kita ubah CNF menjadi klausa dan buktikan seperti berikut. 1. P1, P2, P3. Yang kedua, negasi P2, P4. Yang ketiga, negasi P1, P4. Yang keempat, negasi P3, P4. Langkah keduanya itu kita lakukan resolusi dengan urutan berikut. Nah, dari yang klausa 1 dan klausa 2 diperoleh menjadi klausa P1, P3, P4. Nah, dari klausa P3 diresolve dengan klausa 5 akan diperoleh klausa P3, P4. Kemudian dari klausa yang keempat dan yang keenam itu akan diresolve menghasilkan klausa P4. Jadi terbukti bahwa P1 disjungsi P2 disjungsi P3 dan negasi P2 disjungsi P4 dan negasi P1 disjungsi P4 dan negasi P3 disjungsi P4 hasilnya adalah P4. Kemudian ada teknik resolusi. Teknik resolusi untuk membuktikan validitas argumen dilakukan dengan menegasi kesimpulan. Contohnya itu P1 implikasi P2, negasi P2 implikasi P3, implikasi negasi P1, hasilnya itu P1 implikasi P3. Kita yang langkah pertama itu kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Jadi P1 implikasi P2 dan negasi P2 implikasi P3, implikasi negasi P1 dan negasi P1 implikasi P3 itu hasilnya palsu. Langkah kedua itu ubah menjadi klausa CNF, klausa 1 dan klausa 2 dengan di atas, sedangkan klausa 3 menjadi negasi P1 implikasi P3, negasi dalam kurung negasi P1 disjungsi P3. Ini negasinya masuk, jadinya negasi P1 disjungsi negasi P3 sama dengan P1 disjungsi konjungsi negasi P3. Maka bentuknya menjadi negasi P1 disjungsi P2 konjungsi negasi P2 disjungsi P3 disjungsi negasi P1 dan P1 konjungsi negasi P3 hasilnya palsu. Kita dapat membuktikannya ke dalam pohon terbalik. Jadi di sini kan ada negasi P1, P2 di resolve dengan negasi P2, P3, negasi P1. Di situ kan ada yang sama, maka hasilnya jadi negasi P1, P3. Kemudian negasi P1, P3 resolve dengan P1, maka hasilnya P3. P3 resolve dengan negasi P3, maka hasilnya palsu. Kemudian ada pembalikan resolusi. Pembalikan resolusi itu deduksi resolusi palsu dari suatu himpunan klausa S disebut pembalikan resolusi atau resolution refutation dari S. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.